kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membuat umpan untuk ikan mas. Untuk ikan mas kolam harian ya, bukannya glosoran atau apa, tapi ini untuk ikan mas harian. Jadi kemarin ada permintaan dari subscriber kita, dia mau kita untuk membuat umpan ikan mas kolam pancing harian. Oke, jangan kemana-mana, jangan di skip-skip, ikutin cara pembuatan dan trik-triknya supaya kita bisa dapat banyak di kolam pancing ikan mas harian. Oke lur, kita simak pembuatannya ya. Langkah-langkahnya seperti berikut ini. Terima kasih, selamat menikmati. Oke lur, nah ini dia lur bahan-bahannya, simple aja lur ya. Bahan-bahannya ini simple aja yang kita buat. Ini kita ada kita buka dulu. Oke, ini ada kerutu, terus di sini ada susu Denko, susu bubuk Denko. Beli satu saset ini aja murah, kalau di sini sih harganya 4.000 ya. Terus di sini kita ada ini merek Pelangi ya. Ini rasa aromanya amis gurih. Ini bahan utamanya nih. Ini nih bahan utamanya ini. Nah, kemudian ada kita juga pakai santan kara. Oke lur, ini dari bahan-bahannya lur ya. Nanti kita akan lanjut ke pembuatannya. Ini kalau bisa kerutunya yang masih seger lur ya. Ini untuk kerutu lur, kalau bisa yang fresh ya kerutunya ya lur ya. Tuh fresh. Jadi jangan yang bekas yang kemarin-kemarin. Ini kita beli harganya 10.000. Kemudian Denko. Nah, Denko nih lur. Ini kita beli harga 4.000. Terus umpan ini harga 13.000 lur. Tapi ini kita bisa pakai 2 kali ya. Ini harga 13.000. Ini santan sun, santan kara juga boleh, santan biasa juga boleh ya. Sesuaiin aja. Ini 3.000 nih. Jadi kalau di total semua ini 30.000 lur. 30.000 bisa untuk mancing 2 kali. Jadi termasuk hemat lah ya, lu lah yang bisa menilai nanti ya, hemat atau tidaknya. Nanti kita juga akan lihat gimana hasil dari pancingan kita nanti ya. Oke, disimak untuk pembuatannya lur ya, jangan di skip biar nggak gagal paham. Oke lur, kita sampai di step untuk pembuatan umpannya ya lur ya. Nah ini pertama-tama kerutunya kita bersihin dulu lur dari semutnya ya, biar bersih, jadi dia kelihatannya bagus gitu nanti. Kalau masih ada semut-semutnya gitu tuh jelek. Selain jelek juga nanti dia ikannya juga nggak mau makan karena ada bau lain gitu loh. Selain bau kroto ada bau semutnya itu. Nah ini lagi kita bersihin dulu. Setelah bersih nanti kita sendirikan, kita pisahkan. Oke. Oke lur, nah ini kita masukkan dalam baskom ya. Ini kerutunya tadi yang sudah kita bersihkan dari semut-semutnya yang masih hidup. Nah ini kemudian kita masukkan bahan-bahan yang lain. Simple aja kok lur ini lur, tapi dahsyat lur. Mudah-mudahan aja bagus ini umpannya ini. Karena udah berapa kali kita coba di kolam pancing harian, dapatnya juga banyak lur, di atas 15 ekor. Nah kemudian ini santannya lur ya, santannya dari santan kara ya, kara sun ataupun santan yang dari kelapa itu juga lebih bagus sih. Tapi karena kita mau yang simple aja. Ini kemudian kita masukin dari sunnya. Nah jadi semua bahan yang ada yang tadi saya sebutin tadi itu
kita campur semua lur dari sini lur. Cuma ini triknya cara pengadukannya aja lur. Jadi kita nggak langsung kita campur, tapi ini santan dengan kerutunya kita aduk duluan supaya merata. Nanti setelah nanti rata lur, baru kita masukin bahan-bahan yang berikutnya, bahan-bahan yang tadi saya sebutin. Terus kita aduk dulu sampai rata, sampai menyatu bener ya antara kerutu sama santannya. Kemudian kita masukin denko-nya. Oke lur, kemudian ya kita masukin denko-nya ya. Mantap, wangi lur. Kita aduk lagi, kita rata-ratain dulu, terus nanti kita aduk rata lagi ya. Jadi kita masukinnya satu persatu lur. Jadi tadi yang pertama stepnya kita masukin kerutu sama santannya, kita aduk. Nah setelah itu kita masukin umpan, ini lur, umpan pelangi lur. Kita masukin, kita ambil setengahnya ya. Kita ambil setengahnya aja bang ya? Iya, setengahnya. Jadi yang setengahnya bisa kita simpan lagi tuh ya. Oke, jadi setengah aja lur. Setengah aja, yang setengahnya bisa kita buat untuk umpan yang berikutnya. Nah, umpan ini ini lur yang kita buat sekarang ini bisa untuk 2 kali mancing lur. Jadi dia bisa tahan berapa lama nih tahan ini? Ini bisa 2-3 bulan. Tapi asal kita masukin di kulkas. Nah, itu lur ya. Setelah matang kita kukus, udah itu kita dinginkan, kita bagi 2 plastiknya, terus separohnya itu kita simpan di freezer, separohnya bisa kita gunakan untuk mancing pada saat itu juga. Oh gitu lur ya. Jadi setelah ini kita aduk, nanti kita diaduk rata, terus kita bagi 2 lur. Kita ambil yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya hari ini kita mau mancing, kita bagi 2, yang satu kita kukus, yang satu kita simpen di lemari es. Nah, yang kita simpen di lemari es itu nanti bisa sampai berbulan-bulan ya bang ya? Bisa setengah tahun. Tuh, bisa setengah tahun tuh. Asal dimasukkan di freezernya. Di freezer ya. Oke. Nah, kita aduk sampai rata lur. Sampai dia benar-benar menyatu ya. Jadi sampai dia benar-benar menggumpal, dia nyatu, semua bahan-bahannya menyatu, baru nanti kita bungkus plastik. Setelah dibungkus plastik, kita bagi 2 ya lur ya. Bungkus plastik, nanti baru kita kukus. Oke, nah ini kita bungkus plastik lur. Nah, jadi kalau kita mau pakai sekaligus, ya berarti harus kita kukus semuanya. Tapi kalau kita mau pakai seperlunya aja, atau kita mau pakai separohnya, yang separohnya lagi kita simpan di freezer, dalam freezer lemari es. Itu nanti yang bisa awet sampai berbulan-bulan. Nah, setelah kita bungkus ini lur, nanti kita rebus ya, kita kukus ya, bukan rebus, kukus. Oke, nanti kita akan liatin juga ini saat ngukusnya. Oke, sementara gitu lur ya, kita ngidupin kompor dulu ini. mau ngukus airnya dulu, kita mau mendidihkan airnya, nanti kan kita lihat hasilnya. Oke lur, kita menuju dapur ya. Kita akan lihat proses pengukusannya. Nah, ini kita kukus. Berapa lama ini bang ngukusnya bang? Sekitar 10-15 menit lah. 10-15 menit. Dalam kondisi udah mendidih ya airnya ya? Iya. Ini lur,
Jadi ngukusnya itu antara 10 menitan ya, 10 sampai 15 menit. Kita ngukus ininya, ngukus umpannya. Nanti setelah 10 menit atau sampai dengan 15 menit baru kita angkat, kita dinginkan. Jadi gitu lur. Jadi kalau untuk umpan ikan mas ini sebenarnya simple, tapi dia memang harus yang aromanya pun jangan yang terlalu menyengat gitu, karena ikan mas juga nggak begitu suka kalau dia terlalu menyengat aromanya. Tapi ini tergantung dari kolamnya juga lur ya, karena kan beberapa kolam juga mereka memperbolehkan untuk essence gitu loh. Tapi kalau kita yang biasa kita mancing di kolam harian kita itu memang tidak diperbolehkan menggunakan essence. Jadi inilah umpan yang paling kita anggap paling jitu, paling simple cara buatnya juga. Oke lur, itu tadi ya sudah dilihat untuk langkah-langkahnya. Nah ini yang sudah jadi nih lur. Jadi ini umpan ini nanti kita pakai secukupnya, seperlunya. Jadi kalau kita mau kita pakai semua juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau kita simpen ya kita pakai yang separoh. Kita pakai separoh. Separohnya kita simpen di freezer. Nah setelah yang di freezer ini itu mudah-mudahan dan menurut pengalaman yang sudah pernah kami coba itu umpan ini bisa bertahan sampai dengan 6 bulan loh. Dengan catatan di freezer ya lur ya. Di freezer ini disimpannya. Oke lur, gitu aja dulu untuk kali ini cara buat umpan ikan mas kolam harian tanpa essence ya lur ya. Ini tidak pakai essence karena di kolam yang biasa kita pancing itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan essence. Jadi kita lihat nanti hasilnya gimana. Kita pakai umpan ini, kita akan buat di next video gimana mantepnya umpan yang kita buat ini. Oke lur, untuk sementara begitu dulu. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe di channel kita ya.